di awal-awal baru pindahan masih berantakan itu, pas aku mau nutup pintu dari depan kayak ada suara gini. Tapi desahannya tuh kayak orang marah. Akhirnya aku minta teman aku untuk nginep, teman kantor. Depan kamar untuk pertama kalinya aku melihat wujudnya. Tapi dia tuh tinggi banget, sampai sepintu atas tuh cuma sampai pinggulnya dia doang gitu. Ternyata masih lebih lah dia. Iya, di situ aku langsung nge-freeze, balik ke Cipiring. Ternyata teman aku juga ngeliat. Jadi kayak yang wujudnya sama itu. Iya, tapi dia juga nggak langsung ngomong di waktu yang sama. Dia tiba-tiba keluar. Aku nanya, ngapain lo keluar gitu kan? Enggak, kayak ada yang lewat, gue tungguin gak balik lagi dia gitu. Terus aku memberanikan diri untuk bertanya, yang lo lihat kayak gimana? Tinggi. Kakakku tuh sering dikirimin yang percaya nggak percaya tuh bisa nyelakain dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis. Kumaha daramang? Alhamdulillah. Buat sahabat mistis, terima kasih loh selalu setia nontonin channel Ria Puspita Official. Selalu like, komen-komen yang baik-baik, kasih masukan, kasih kritikan, terus udah kayak gitu subscribe. Banyak yang di sini aduh baru nonton nih teh, baru ketemu channel Teteh. Alhamdulillah kita silaturahmi panjang ya. Kali ini ada podcast horor di mana nanti kita kenalan sama bintang tamu. Tapi buat kalian yang mau jadi narasumber, langsung hubungi admin Nanda ada di sini. Nah, kalau kalian yang masih nanya bagaimana sih caranya buat ngubungin aku, konsultasi sama aku, penanganan atau ngundang aku ke rumah kalian, ke kota kalian, hubungi dua admin saya, ada Ririn dan ada Sasi. Dan buat kalian yang mau order garam Ruqyah Teria juga nanti dikasih linknya di sini, ada link di TikTok Shop. Oke, kita kenalan dulu sama narasumbernya. Assalamualaikum. Masya Allah, lembut amat ya. Ya coba dah gue belajar dah lembut. Namanya siapa sayang? Aku Dinda. Dinda. Dinda pilih kakandanya yang mana di sini? Udah ada kakandanya. Oh, ada kakandanya. Yeah. Alhamdulillah. Ingat jangan jinah mata kakanda. Tinggal di mana sayang? Kalau orang tua di daerah Bogor, tapi sekarang domisilinya di Bekasi. Di Bekasi. Kamu kerja? Ya. Kerja. Berarti kapan nikahnya? Secepatnya insya Allah. Amin. Udah, mohon maaf. Banyak nih yang doain jadinya ya. Iya. Mohon maaf kalau yang cantik banget kayak Teh Ria. Emang bener pacar muda kayak dia. Mukanya Masya Allah, mulus bener. Kamu kenapa gak suka? Oke, kita lanjut. Dinda. Biasanya yang datang ke sini pasti Dinda tahu punya pengalaman mistis, pengalaman horor, mau itu Dinda langsung, keluarga atau kerabat Dinda. Nah, kali ini ceritanya bagaimana, bermula dari awal, dari mana, tahun berapa? Monggo silakan. Sebenarnya aku mau ceritain sedikit kisah tentang aku sama tentang keluarga. Oke. Pertama tentang diri aku sendiri yang paling terkesan dan masih ingat sampai sekarang itu dulu. Jadi waktu kerja di salah satu kampus swasta di daerah Cikarang, dulu di sana juga ngekos. Jadi karena kampus swasta, jadi kita tetap buka di Sabtu Minggu. Tapi waktu itu tuh ruangannya dia di atas bank, jadi cuman kayak jaga front office gitu loh. Kalau ada yang tanya konsultasi apa segala macam kayak gitu. Nah di situ emang jarang banget yang datang. Di satu gedung itu cuman yang masuk aku sama satpam. Satpam itu di depan dong, at least aku di dalam satu gedung itu sendirian. Abis jam makan siang biasanya suka agak ngantuk kan. Jadi posisinya tuh kita imajinasikan di sini pintu masuk. Terus masuk di sini tuh ruangannya 1 kosong gini. Di sebelah sini tuh sebenarnya ada lorong tapi ditutup sama sekat pintu. Itu tuh kalau di ujung pintu yang dibuka itu tuh ada cermin pantulan. Terus di sebelah sini ada ruangan, tapi ruangannya itu dibatasinnya sama kaca gitu. Terus habisnya sebelah sininya musola sama dilapisinnya kayak pakai kaca gitu. Oke, jatuhnya kayak kita tuh di ruangan itu kayak uji nyali ya sendirian gitu. Sendirian. Di sepanjang hari dari jam 8 sampai jam 5 sore. Nah, itu memang kamu aja?
emang jadwalnya tuh piket di Sabtu Minggu pasti sendiri gitu. Nah sampailah di satu hari waktu itu abis Lebaran kita libur 2 minggu nggak ada kegiatan dan aku pertama kali yang masuk di weekend itu sendiri gitu. Jadi biasanya tuh kalau kegiatan di weekdays itu banknya yang operasional di bawah, itu di lantai 2-nya aku sendiri. Udah lama mungkin ruangan itu kosong, ada aku sendiri, maybe di dalam ruangan itu yang biasa nunggu kayak entah terganggu atau gimana, aku kurang paham juga. Tapi mungkin posisinya di situ juga aku kurang sehat, capek gitu kan, karena habis libur Lebaran juga. Terus habis jam makan siang agak ngantuk gitu. Aku tidur gini nih di meja. Iya. Posisinya gitu. Biasanya kalau orang sleep paralysis itu kan ketika rebahan lentang, itu ngerasa kayak ketindihan kan. Ini lagi tidur di meja. Terus rasanya tuh udah bangun, tapi gak bisa bangun gitu kan rasanya kalau kayak ketindihan. Nah di situ aku ngerasanya kayak udah mau bangun, ada yang mau nolongin aku. Dia masuk dari pintu depan, pakai bajunya tuh merah perempuan, pakai bajunya merah perempuan, terus rambutnya panjang, tapi aku nggak bisa ngeliat mukanya karena posisinya aku kayak gini kan. Tapi kayak ngerasa di depan aku nih dia. Nah mungkin refleksi orang-orang tentang baju merah itu jahat, tapi aku nggak tahu kenapa di situ dia kayak nolongin aku untuk nggak untuk nggak diserang sama yang ada di situ gitu loh. Nah abis itu aku mau bangun gak bisa, kayak dibangunin sama dia, bangun gitu. Nah aku nggak tahu kenapa kalau di situ aku nggak dibangunin kayak gitu, karena aku baca-bacaan pun nggak bisa kan kalau lagi kayak susah banget iya gitu. mau teriak pun kayak nggak ada suara kan. Nah nggak lama tuh pas kesadar abis baca ayat kursi dalam hati, akhirnya itu tuh apa ya, di musola. Di dalam musola tuh kan ada tempat wudhu, ada kamar mandi. Di dalam kamar mandi itu pintu kamar mandinya tuh kebuka tutupnya tuh banyak kayak gitu. Nah, kalau angin kan cuma tek doang, ini tak gitu ya. Kata aku dalam hati udah gemeteran panas dingin gitu kan, apa namanya gitu ya, lagi tegang, terus cuman bisa ngucap dalam hati kan, aku cuman kerja di sini, tolong jangan diganggu masing-masing. Toh kan kemarin juga udah pernah kerja kayak gini. Sekarang balik jaga doang kok, nggak ngeganggu gitu, jangan diganggu ya. Udah tuh berusaha untuk untuk nggak takut gitu loh. Karena jujur aku kalau takut tuh malah jadi nge-freeze, nggak bisa ngapa-ngapain kan. Terus akhirnya ambil handphone, nge-scroll balik lagi. Nah itu kejadian yang menurut aku selama aku piket di sana tuh yang paling keinget banget, karena abis itu nggak lama aku bener-bener sakit gitu. Terus, sakitnya kenapa sayang? Sakit apa? Demam aja sih, mungkin karena kaget kali ya. Terus aku cerita sama temen aku, dia 2 orang yang apa ya, kita tuh kalau dia anak magang tapi entah dia bisa dibilang kayak indigo gitu. Itu aku cerita ke mereka di tempat dan hari yang berbeda tapi jawabannya sama. Itu ada yang jagain kamu mbak gitu, laki-laki, kakek-kakek gitu, lagi mampir jagain kamu, cuman yang di ruangan situ nggak suka sama yang jagain kamu aja, katanya gitu. Cuman aku kayak, kok kenapa jawabannya sama nih, mereka kan aku ceritanya di hari yang di hari dan waktu yang berbeda gitu. Jadi aku ngambil positifnya kayak ya udah, dimanapun aku sebenarnya aku orangnya nggak penakut gitu, cuman memang ketika ada yang nyenggol banget sampai kayak gitu tuh menurut aku tuh udah sampai nyakitin ya, karena sampai demam gitu. Karena biasanya kalau aku kan itu aku kerja di kampus itu ada 3 shift juga. Kalau lagi di shift aku masuk jam 12 siang tuh pulang jam 9 malam, di atas mezanin itu suka sendirian. Itu juga sering kayak bangku yang ngegeser sendiri, ada benda yang tiba-tiba jatuh kayak gitu tuh udah sering. Aku cuek sebenarnya kayak gitu-gitu, selagi nggak nyakitin aku tuh ya udah. Cuman di situ kenapa aku disakitin, aku cuman nggak mau. Oke, kalau emang mau aktivitas is oke, tapi jangan ganggu gitu. Itu sih salah, itu yang pertama kali menurut aku berasa di aku. Dan yang terakhir kali itu aku pindah kontrakan terakhir di tempat yang sekarang, cukup ngebekas karena itu aku diganggunya selama seminggu. Aku di awal-awal baru pindahan masih berantakan itu,
2 hari ya masih berantakan. Pas aku mau nutup pintu dari depan kayak ada suara gini. Tapi desahannya tuh kayak orang marah. Iya, ditekan gitu kayak marah gitu. Kenapa nih gitu. Cuman aku kayak mencari-cari. Ini aku masih denial gitu. Ini tuh suara beneran atau cuma perasaan aja gitu kan. Oke nih, dari depan kamar tiba-tiba suaranya pindah ke arah belakang dapur. Terus kan aku sendirian ya, ngontrak 3 petak. Terus oke lah, aku anggap angin lalu. Terus malamnya tuh biar aku nggak takut, aku teleponan sama teman aku. Mungkin jatuh sialnya HP aku waktu itu mati total ketika aku lagi nelpon. Pas banget aku telepon sama ponakan, dia bilang tuh aku abis lihat kuyang. Jadi kontrakan kalau di kosan dia tuh atasnya kayak ada apa namanya kebuka lah, ya, bisa ngeliat, iya bisa ngeliat gitu. Cuman emang dia dari kecil bisa ngeliat. Aku ngeliat kuyang kayak gini-gini, baru cerita sampai keputus di situ, HP aku mati, plek. Itu bukan lowbat. Kata aku kenapa sih HP-nya tuh matinya tuh pas lagi kayak gini. Aku lagi takut diceritain lagi serem juga, nangis aku seketika. Jadi kayak ya Allah, aku bisa minta tolong sama siapa gitu kan. Mau sama tetangga juga kosong, karantin masih kosong waktu itu. Terus kamu yang benar-benar sendiri. Iya, terus aku gimana gitu. Aku colok nggak nyala juga. Aduh, kata aku ini gimana ya? Apa aku harus beli HP? Emang waktu itu kondisinya tuh handphonenya udah yang 5 tahun yang udah mau mati lah itu. Terus abis itu aku nggak mikir, nah aku beli HP kayaknya minggu depan deh gitu kan. Terus gak lama pas mau kesambung tuh suara tuh kenceng banget di ruang depan, ruang tempat aku taruh makeup. Kayak makin marah gitu dia tuh. Terus aku nggak tahu mau cerita sama siapa karena aku jujur nggak mau cerita itu ke orang rumah, takut khawatir aku sendiri kan. Gitu. Terus 2 hari 3 hari akhirnya aku minta temen aku untuk nginep, temen kantor, temenin gue dong malam ini aja deh gitu kan. Kenapa emang? Gue 2 hari kemarin ngerasa something wrong gitu loh gitu. Kali aja kalau ada lu dia nggak berani muncul atau something gitu. Nah lagi masak mau makan, posisinya dari pintu selurusan itu adalah wastafel paling ujungnya. Nah aku lagi nyuci piring, balik badan depan kamar untuk pertama kalinya aku melihat wujudnya. Tapi dia tuh tinggi banget sampai sepintu atas tuh cuma sampai pinggulnya dia doang gitu. Ternyata masih lebih lah dia. Iya, di situ aku langsung nge-freeze, balik nyuci piring. Ternyata teman aku juga ngeliat. Jadi kayak yang wujudnya sama itu. Iya, tapi dia juga nggak langsung ngomong di waktu yang sama. Dia tiba-tiba keluar. Aku nanya, ngapain lo keluar gitu kan? Enggak, kayak ada yang lewat, gue tungguin gak balik lagi dia gitu. Terus aku memberanikan diri untuk bertanya, yang lo lihat kayak gimana? Tinggi. Wah sama dong gitu. Maksudnya akhirnya aku tervalidasi kalau bukan cuman aku, bukan perasaan aku aja gitu kan. Wah gak beres sih kata dia gitu, gue gak mau lagi nginep di sini kata dia gitu kan. Terus karena dia lagi nginep, besokannya itu pas pagi-pagi loh ada lagi suaranya tuh, itu jelas di kuping aku. Dia kayak gitu lagi. Terus aku sentak kayak, tolong ya, gue udah capek pindahan 3 kali di sini, jangan diganggu lagi, udah capek gitu kan. Karena pindahan yang pertama itu karena airnya kering, terus kontrakan yang kedua karena teman aku mau pindah ngekos sendiri, aku nggak nyaman kalau di lingkungan itu sendiri. Akhirnya aku pindah yang ketiga kali, kayak capek lah udah, jangan ganggu lagi gitu, udah capek nih pindahan 3 kali kata aku gitu. Tapi alhamdulillah after Abis itu hilang. Langsung ya udah stop gitu kan. Kata aku emang harus diberaniin kali ya, kalau yang kayak gitu tuh harus dimarahin. Betul. Aku percaya nggak percaya ya, karena 2 kali kan jadinya kayak gitu. Ketika diajak ngobrol dia ngerti apa yang kita rasain. Cuman emang sampai sekarang tuh nggak terjawab. Dia kayak gitu ke aku karena kenapa gitu. Nah di 1 bulan yang pertama tuh sempet kayak mimpi cowok kayak gitu loh Teh. Cowoknya maksud cowok tua, muda? Muda sih. Jadi kayak ini karena udah lama, ini yang seingat aku aja ya. Jadi tiba-tiba kayak lagi di pantai, terus sama temen aku dia suruh kenalan sama 2 cowok yang tiba-tiba kayak dia tuh ngerebutin aku kayak gitu. Jadi tuh aku takutnya ada dari alam yang berbeda tuh
tertarik sama aku tapi akunya tuh nggak bisa menjaga diriku gitu loh teh. Kayak gitu. Cuman apa ya, paling memang nggak lepas. Kadang ya udah kalau lagi gelisah banget malam murotal dipasang, jadi standby kayak gitu. Terus mungkin emang kalau lagi capek atau lagi gimana, kadang tuh suka keselip mimpi kayak gitu lagi. Sampai sekarang. Masih. Iya, terakhir kayak 2 harian yang lalu gitu. Jujur ya, ada mungkin nggak tren sih. Aku jadi ya selama sama cowok yang sekarang terus jadinya kayak ketergantungan untuk sleep call gitu loh. Karena buat ngilangin rasa takut itu loh, biar nggak kepikiran. Nah, even dia lagi ada acara di luar nggak bisa nemenin aku sampai aku tidur. Ya udah, aku nggak bisa tidur sampai jam 2:30 pagi, 3:30 pagi. Itu berulang. Butuh freelance gak buat sleep call? Enggak Masa sih. sama teteh gitu. Kalau cowok-cowok zaman sekarang musang. Pokoknya kamu sama teteh. Kan kita jadi ngobrol deket. Itu sih. Tapi emang kamu setiap tidak ada yang menemani kamu tidur kayak misal tidak sleep call itu susah. Susah. Semalam pun sama. Biasanya kalau sleep call paling lama itu jam berapa Aku tidur? cepet. Kalau dia bilang aku mau tidur 5 menit lagi aku langsung tidur. Nggak tahu kenapa langsung bisa pules. Yang penting Yang aku kayak ditemenin aja. Iya, jadi kayak ngerasa dia tuh ngeliatin aku dan aku ngerasa nggak sendiri di situ gitu. Karena ya jujur aku juga sleep call pun pakai hijab kan. Paling subuh bangun gobios. Tapi aku lebih baik kayak gitu dibanding kayak harus berperang sama pikiran gitu loh. Karena sedihilang-hilanginnya pun biasanya kalau aku cari kegiatan biar sampai capek baru bisa tidur enak itu nggak mempan. 2 hari nih kayak gitu, 2 hari 3 hari lah kayak gitu. Aku benar-benar kayak berangkat kerja tuh jadinya kayak nggak fresh gitu loh. Karena kan ngantuk ya, terus kayak gitu. tidur yang terlalu pagi gitu. Sampai jam 4 subuh Baru kayak tidur. gitu. Itu pun biasanya menjelang subuh baru bisa tenang. Walaupun dipasang murotal pun gitu. Coba diganti sholawatan deh. Mau itu sholawatan manapun ya, coba kita gantinya sholawat. Jadi penenang aja, tenangin. Coba kita coba ya. Okay. Nanti kamu coba ya sayangnya. Ya. Oke lanjut. Makasih suggest-nya. Oke, ini selanjutnya tuh cerita tentang kakakku sih. Kenapa tuh kakak? Kakakku tuh sering dikirimin yang percaya nggak percaya tuh bisa nyelakain dia. Aku nggak tahu kenapa garis hidup dia tuh selalu ada aja orang yang nggak suka. Entah itu ya percaya nggak percaya ya. Aku juga nggak percaya sebenarnya, cuman bahkan sampai suaminya pun yang awalnya bener-bener orang yang lurus dijelasin sama sains gitu loh. Nah itu dia baru bisa diterima sama akal sehatnya dia karena orangnya bener-bener lurus banget gitu. Lempeng banget dan Nggak percaya deh kayak iya, aktivitas skeptis kayak gitu, banget. betul. Nah awalnya itu dulu, ini sekilas aja ya kalau yang dulu. Jadi waktu kakakku yang ketiga lahiran, nah kakakku yang pertama nih yang dikirimin something jahat, dia tuh dibikin kecelakaan. Nyata tuh mau dibikin meninggal. Mungkin persaingan jabatan di tempat kerja karena kakakku tuh tipikal orang yang humble banget. Jadi gampang berbaur, terus juga pasti atasan kan suka ya kalau yang humble, terus gampang beradaptasi, mau belajar kayak gitu. Terus di situ tuh ada yang nggak suka temennya dikirimin dan mau dibikin meninggal. Pernah sampai kecelakaan dan tulang rusuknya tuh patah gitu loh. Jadi nabrak gitu, bener-bener nabrak. Adu banteng. Iya, kayak gitu. Dia dibonceng dan posisinya dia yang parah. Nah, kita nandain ini tuh kiriman atau bukan ketika kakakku yang pertama ini ngurusin kakakku yang ketiga yang habis lahiran. Ibaratnya kalau demi cuma nempel, dia pasti bakal lebih milih orang yang baru habis lahiran. Tapi dia tuh tetap ngerjainnya ke kakak aku. Berarti kan emang dikirimnya. Dia tujuannya. Iya kan, kayak gitu. Nah spesifik. Nah percaya nggak percaya juga, sudah ayahku bisa kayak gitu. Nah itu ayahku yang tamengin kakakku, jadinya kemana-mana kakakku nggak boleh pergi kalau bukan sama ayahku gitu. Nah itu waktu masih tinggal di rumah. Nah sekarang dia udah pindah sama suaminya ke daerah Parung Panjang. Ternyata di tempat kerja yang baru pun sama ada lagi. Gitu juga. Betul.
kenapa ya? Maksudnya di dunia yang udah di 2025 itu masih aja main jin gitu buat ngirimin orang. Kita akhir zaman Jahat banget gitu loh. Kita akhir zaman sayang. Ya tinggal menunggu aja sih sebenarnya. Iya. Oke lanjut, gimana Dinda? Jadi di tempat yang sekarang, jadi waktu itu kakakku sedang mengusahakan serdos. Mungkin yang lain prosesnya agak panjang, tapi kakakku tuh dibuat mudah. Tapi kan yang namanya usaha ya orang juga bisa ngelihat dong mana yang cari muka, mana yang kerja beneran gitu kan. Nah puncaknya tuh pas Ramadan ini. Dia sakit kepalanya itu parah dan tidak terdeteksi. Jadi dia itu sampai di MRI di rumah sakit. Aku lupa nama rumah sakitnya apa. Pokoknya itu lumayan menguras apa namanya kalau yang dana kesehatan dari kantor BPJS. tuh. Bukan satu lagi. Asuransi. Nah, Oke. sorry. Susah. Untung dia cantik. Nah, asuransi dari suami itu sampai limitnya habis karena di MRI pun di Nggak kepalanya ada. nggak ada. Padahal ditanya sama dokternya skala sakitnya berapa? Dari 1 sampai 10, kayaknya 11 dok itu nggak bisa ditahan. Udah sakit kepala banget. Sampai nggak bisa bangun. Bener-bener sampai nggak bisa bangun, kayak ditusuk-tusuk, perih, berkecamuk banget, nggak bisa bangun. Dan puncaknya itu ketika lagi diobservasi di IGD, suster di situ yang nemuin, Bu, ini paku dari mana di bawah kolong tempat tidurnya kita. Suaminya baru kayak ternotis lah, oh Rukiah nih, baru tergerak mau Rukiah tuh karena ngelihat itu. Nah, ponakanku, anaknya, seumuran aku, barulah dia yang ngomong, udahlah Bi, bawa ke Rukiah aja karena Mama juga nggak pertama kayak gitu, takutnya memang bukan medis. Dibawalah ke Rukiah di daerah BSD, tapi karena waktu itu udah mau maghrib, terus juga keadaannya waktu itu dianjurin sebenarnya untuk mandi bidara, tapi bidaranya nggak ada, akhirnya pakai kayak pil gitu loh. Nah itu pun reaksinya udah parah. Baru begitu padahal ya. Dan itu bukan yang pokok yang disuruh Ya, padahal. baru mau dibersihin tuh ya, akhirnya bawa pulang. Reaksinya apa reaksinya, Din? Pertama pas pulang ya, aku pas lagi di rumah yang di Rukiah itu mau di kamar mandi mau pipis tuh katanya, oh enggak, tiba-tiba pupnya kayak copot semua. Maksudnya dia dia izin mau pup tapi kayak isi dari perutnya tuh kayak keluar semua gitu loh, rasanya sebrul gitu loh. Brul gimana ya? Kayak udah iya keluar kayak semua. air keluar semua dari perut gitu loh rasanya, katanya gitu. Tapi pup. Iya segitunya gitu. Iya itu yang pertama. Oh dipikir Mules, udah selesai kata nih. dia. Udah nih udah selesai nih, pikirnya udah selesai kan. Pulang disuruh mandi air bidara lagi. Baru mau mandi, kakakku dari tiduran kebangun, rasanya kayak dijatuhin. Suaminya, yaudah kata kakakku, coba Abi yang mandi gitu kan. Semoga bisa ngebantu gitu karena karena mungkin connect kan. Nggak lepas zikir, kakakku pegang zikir yang di jari itu, nggak bisa lepas, disuruh terus zikir karena juga nggak bisa tenang gitu kan. Nah suaminya yang lempeng itu ketika mau mandi tiba-tiba dia merinding sekujur tubuhnya. Dan dia baru ngerasain itu. Dia baru kayak oh ini loh yang aku jadi merinding lagi. baru mau masuk kamar mandi langsung ser gitu loh ke atas. Di situ dia puncak kayak, Mah mandi nih, dia nanya gitu. Iya mandi Bi gitu. Nanti ambilin air wudhu buat Mamah gitu. Mandi akhirnya bisa suaminya, tapi nggak cuma nyerang suami istri, anaknya tuh dia masih kecil SD kelas 1. Dia dimimpiinnya tuh serem ya, nangis nggak bisa tidur. Abi itu nggak mau bobo gitu, marah-marah iya Abi itu nggak mau bobo gitu. Jadi memang kalau merinding. Waktu itu di rumah sakit kakakku cerita si anaknya ini tuh ibu-ibu ada yang lewat, Bu anaknya spesial, mungkin ada turunan gitu. Nah di situ dia mungkin ngerasain mamahnya kayak gitu, suaminya morotalan
apa namanya, dia baca Al-Quran tuh nggak berhenti, maksudnya kayak ada aja di rumah itu tuh kegiatannya tuh wah gitu. Terus saat itu juga kayak malam atau paginya gitu, itu nggak tidur kegiatan itu sampai pagi tetap baca. Kakakku zikir sambil merem, suaminya baca Al-Quran, anaknya akhirnya tidur semua di ruang tamu. Paginya baru langsung ke rumah. Nggak kuat ya, maksudnya suaminya pun takut kenapa-napa karena udah sampai semeringkih itu. Iya. Akhirnya ayahku ada orang kenalan pinter di daerah Citayam, ya di situ sih banyak ngebantunya gitu. Sampai itu aku ingat banget, emang qadarallahnya Kamis malam Jumat aku pulang itu udah mau lebaran, Kamis malam Jumat Hamin seminggu, diparanin akhirnya kakak aku sama suaminya ke rumah si orang pintar itu, diobatin, di apa ya namanya tuh, kayak dari ritualin tuh jam 12 malam, mandi bidara segala macem, dikasihin rompi. Oke. Rompinya itu dia loreng, ada penjagaan dari leluhurnya lah gitu, dan gak semuanya sebenarnya bisa pakai itu. Dulu ada yang pernah mau nyoba berobat, tapi ketika dipakai rompi itu malah pingsan. Nah, tapi kalau aku kuat ternyata. Nah, dari situlah mulailah berobat secara perlahan sama si bapak itu. Aku juga lupa namanya ya. Beliau itu ya, alhamdulillah banyak ngebantu sih. Terus sampai akhirnya tuh beberapa kali balik pengen untuk ngeruqyah rumah sebenarnya, tapi karena jauh nggak ada waktu yang cocok. Si bapak itu sibuk, kakak pun sibuk, jadi sampai sekarang iya sampai sekarang tuh di rumah itu belum terobati karena ternyata katanya kakakku tuh punya ada 2 kiriman dari 2 orang yang berbeda, tapi karena si makhluk goib itu kayak nggak sengaja ketemu di rumah itu, jadilah mereka kolaborasi. Emang? Nah ternyata suaminya dari kantornya pun ada yang ngirim. Double, triple dong ya, triple kill di situ. Ya apa enggak? Satu lagi Mas Kill. Dari wajah gua teteh. Terakhir lagi dekil. Udah itu udah selesai kalau udah dekil habis. Udah sih itu ternyata dicukupin sampai mandi dari air gunung apalah yang dibawa itu. Semuanya mandi. Terus ternyata baru ketahuan juga ibuku sakit stroke-nya itu bukan cuma karena medis, tapi karena apa ya? Kiriman dari orang yang dulu pernah suka sama dia tapi sakit hati karena nggak diterima gitu. Jadi panjang deh. Jadi awalnya sakit medis tapi ternyata ada yang lain kayak gitu. Keungkap lah abis mandi semua. Jadi waktu itu kakakku, suaminya, ibuku, aku itu mandi semua malam-malam jam 12 malam di rumah pakai air bidara sama air yang gunung itu. Jadi katanya tuh air dari sumber itu tuh nggak dikasih garam, tapi kalau diicip tuh asin kayak gitu. Sampai situ ibuku tuh ya tetap masih mau coba alternatif karena lumayan ya udah 10 tahun untuk stroke ringannya tapi belum yang kuat gitu loh. Sedangkan kalau kanan kiri kalau orang normalnya kayak beberapa tahun tuh udah normal bisa gitu kan, tapi ibuku kayak masih kayak berat gitu loh gitu sih. Jadi belum sampai selesai, iya. Belum terrealisir semuanya. Nah nggak lama itu kan puasa ya, udah lambat laun. Di kantor juga gitu ya, aku ngerasain hal yang sama. Ada keluarga dari rekan kantor juga kayak gitu dapat kiriman. Mungkin ada yang bilang karena rongga dadanya longgar, iya kayak gitu jarang. Jadinya gampang. Iya kayak gitu sensitif gitu ya. Percaya nggak percaya itu aku ngeliat sendiri sampai aku yang ngajiin lah ibaratnya kayak gitu, ngebantuin untuk ngaji. Terus aku yang interaksi, karena sama-sama perempuan kayak gitu. Itu depan mata aku yang dulu aku masih kecil cuman ngeliat ayahku kayak gitu. Sekarang akhirnya udah gede ngeliat kayak gitu, bahkan sempat ngerasain yang kayak gitu kan. Dulu waktu masih kecil, ayahku tuh suka kayak nyediain apa namanya kopi pahit, kopi manis, teh pahit, teh manis kalau mau lebaran. Susu itu iya kayak gitu. Ya? Nah aku tuh nggak ngerti tuh buat apa tuh kayak gitu. Nah dulu bude aku juga dulu katanya udah meninggal tapi masih ada peninggalan kerisnya lah yang kayak gitu-gitu. Terus masa mudanya ayah aku yang diisi
kiriman orang kantoran yang nggak suka kayak gitu-gitu. Banyak lah persaingan-persaingan yang dari dulu sampai sekarang itu tidak mau bersaing secara sehat. Betul. Mereka maunya cuci tangan karena zaman sekarang itu kita salah ngomong aja undang-undang ITE. Jadi kayaknya kalau mereka nyewa pembunuh bayaran juga sekarang polisi jauh lebih pintar untuk nguliknya. Mendingan dia nggak keliat ya. Iya, netizen juga pintar buat nangkepnya gitu bahasanya. Jadi mereka ngambil yang sebenarnya simple, tapi kalau tidak sesuai dengan badan kita yang kuat itu ya nggak kena juga. Tapi kalau yang dialamin sama kakaknya Dinda itu terlalu banyak energi negatif ya, kita bilang energi hitam itu masuk di badannya sampai akhirnya jebol sendiri pertahanan di badannya. Dan yang kita dengar kayak misalnya contoh nih, banyak yang bilang saya selama 10 tahun dikerjain sama orang, itu yang ngerjain bisa 4-5 orang gitu. Nah kenapa kok bisa 4-5 orang masih hidup ya Teh? Bahasanya kayak gitu kan, karena satu orang aja kata kalau dengar cerita saya, satu orang aja orang bisa mati. Nggak semuanya. Dari 4 orang pintar atau ilmu hitam itu gak semuanya energinya kuat. Kayak misalnya contoh 2 ini gak kuat, tapi 2 ini kuat. Nah yang 2 ini kan jadi ngikut. Iya, jadi ada bantuannya. Ya, jadi langsung kolaborasi lah. Kayak contoh angin. Angin biasa sepoi-sepoi. Angin kenceng ya terlalu besar. Terus puting beliung. Kan ukuran angin pun banyak gitu bahasanya. Kalau ini kekuatan energi yang aku gak bisa buat jelasin detailnya seperti apa. Tapi energi kalau udah satu orang paling besar dan 2 orang ini enggak, itu akan kebantu. Ngikut ya. Dan tambah lagi gini, badan didiemin lagi, dibiarkan lagi, akhirnya kan numpuk, akhirnya menjadi darah daging, akhirnya menjadi apa? Penyakit kayak contoh mamahmu, jadinya medis. Nah, kayak saya punya pengalaman yang menurut saya ini yang membawa saya ke Tanah Suci. Kamu tadi bilang kan kakak kamu sakit yang skalanya luar biasa. Di batas 1 sampai 10 aja dia bisa 11 sampai 13. Saya punya pasien itu sakitnya luar biasa. Dia mengatakan kalau misalnya lagi kambuh itu sampai jerit-jerit, sampai nangis-nangis. Di sini banyak rumah sakit yang ternaman lah, udah punya nama lah, rumah sakit besar yang dimana setiap masuk konsultasi dapat obat biayanya las-lasan juta. Terus sampai akhirnya dia MRI puluhan juta gitu, karena dia minta detail gitu kan, dan bukan cuma satu tapi beberapa rumah sakit. Sampai akhirnya dia coba untuk datang ke tempat saya meminta request kembali buat saya ngobatinnya di rumah karena ada hal yang nggak bagus di dalam rumahnya. Iya benar-benar. Akhirnya ke rumahnya, saya bilang kali ini kenapa nggak lama buat ngobatin. Memang Allah itu sangat baik dengan pasien saya. Jadi gini, hati lo tuh udah tahu orangnya si A, si B, si C. Iya, tapi lo mau nyebut ya. dan lo butuh keyakinan kuat, dan lo tuh butuh banget gue yakinin kalau memang ini nggak baik-baik aja. Karena beberapa orang yang di sekitar dia tidak mendukung, bukan tidak mendukung, kayak masa sih dia denial gitu. Ya. Kayak iya masa sih dia kok bisa gitu. Terus dia punya pacar pun udah sampai mau manggil spiritualis lain dengan nominal yang cukup gede. Saya bilang nggak perlu, itu kemahalan. Saya bilang gitu, biar manggil Teria. Ya udah saya datang, saya coba pegang, saya bilang gini, percaya nggak kalau Tuhan itu baik? Kenapa kamu dimimpiin beberapa kali dengan orang yang sama? Satu, kamu nggak cocok karena dia arogan. Terus dia orangnya begini-gini. Saya sebutin sebelum dia ceritain, dia gini, iya Teh bener, udah yakin mau sembuh nggak? Nah, sembuh itu kan keyakinan dia kan. Betul. Tapi bedanya pasienku dengan kakakmu udah terlalu numpuk di badan. Jadi harus kita kayak sapuin yang kakinya dulu, yang pinggangnya dulu, yang badannya dulu, baru kepala, atau kepala dulu baru ke kaki. Nah kalau ini kan cuma satu titik itu yang dia emang awal-awalnya dia ngerasa kayak keinget terus sama satu orang yang di muka tuh dia terus, cuma sakit banget kepalanya. Sakit kepalanya tuh yang luar biasa, sampai teriak-teriak, sampai nangis-nangis. Nggak bisa. Dia itu biasanya Jakarta Bali. Ini udah nggak bisa kemana-mana. Sampai keluar aja tuh nggak pernah, karena saking ngerasain sakit. Udah kayak orang gila kata dia kalau sakit. Itu saya pegang, saya cuma bilang gini, kalau memang Tuhan hari ini ngizinin aku buat nyembuhin kakak harus yakin di hati kakak nggak akan ada lagi yang namanya laki-laki masuk buat sembarangan. Jadi lu enak lah gitu. Curhat, ngomong-ngomong, saya pegang tas. Dan di situ saya tahu 2 hari setelah saya megang, saya pulang, orang itu ngembaliin lagi.
Ngembaliin apa tuh? Ngembaliin lagi, dia tahu kalau ini dibersihin nih perempuan, ngerti nggak? Dia ngembaliin lagi. Cuma kalau orang dia udah punya isian di badan, kayak kamu nih kan penjagaan, ada penjaga, ada yang jagain di badan, itu dikit masuknya. Cuma dia langsung ngomong, teh kayaknya ini mau kambuh lagi deh. Soalnya Udah tiba-tiba berasa ya? iya, itu baru 2 hari loh. Dan itu susah, gimana yang kakak kamu prosesinya. Tapi qadarallahnya setelah saya pegang cukup sekali, terus kedua kalinya saya cuma cek doang, sampai sekarang sembuh. Karena dia juga rutin buat jalanin ibadahnya bagus. Terus kita sama-sama ke tanah suci. Saya yakin kalau Tuhan itu kasih sakit itu kan ada tujuannya. Contoh, kenapa saya bilang ada tujuannya. Suami kakakmu yang tadinya nggak percaya, akhirnya percaya dan ikut andil dalam ibadahnya untuk pengobatan. Kayak contoh ruqyah, kan itu ada ibadah juga, ada ngajinya, ya kan. Terus mempercayai itu, terus membantu support itu. Support itu yang paling apa ya, orang kena non medis itu paling dibutuh tuh support. Karena di luar akal sehat, apapun itu kayak kamu, kita kerep-kerep aja di luar akal sehat loh. Tinggal bangun tuh bisa begitu kan bahasanya. Terus seharusnya kita ngelihat makhluk itu udah nge-freeze, terus tiba-tiba kita ngomong, lu nggak usah deh ganggu gue, dia nggak gangguin. Itu kan di luar, ya kok bisa teh? Ya semua itu bisa, karena kamu punya potensinya, kamu punya andilnya. Manusia itu yang punya kuasanya, bukan makhluk halus, bukan jin, bukan setan. Jadi kalau yang saya lihat, Dinda kuat dengan keinginan gua nggak pengen diganggu, dan memang yang menjaga di badan kamu itu masih turunanmu. Kita tahu kalau orang-orang terdahulu kita, uyut kita, kakek kita itu jauh lebih ahli ibadah dibandingin kita. Kita nggak tahu bagaimana Tuhan mengizinkan mereka, yaitu wallahu alam, biar itu rahasia Allah aja. Yang penting ibadahnya Dinda udah baik banget, udah bagus banget. Bener nggak sih, ada yang jagain? Bener. Cuma sekarang gini, semakin kamu takut, semakin yakin kalau ibadah itu makin kuat. Jadi pas takut, tambahin lagi ibadahnya. Pas takut, tambahin lagi ibadahnya. Anggapnya gitu aja. Karena takut itu bukan kamu doang, saya juga masih bisa takut. Maksudnya manusiawi lah rasa takut itu. Apalagi kamu trauma yang berkali-kali gitu. Mungkin jangan pakai obat tidur, tapi pakai sleep call. Oh itu bagus. Kalau Teteh dulu kalau nggak bisa tidur, saya sengajain buat minum obat tidur saking nggak bisa tidur. Nah kalau sekarang obat tidurnya kan kita ngobrol sama suami, kita ngobrol ibaratnya sama timku, udah capek kayak gini kerja, kita syuting udah capek, ya bisa tidur gitu. Cuma jam tidur kalau misalnya kayak kamu, nih aku capek nih. Nah itu rutinitas kamu di sekolah di sekolah ya tuh kan jadinya. Di kerjaan pun kadang bisa buat mereka intens ngerjain kamu, nunjukin eksistensinya. Karena kan kamu capek, ngantuk. Ya kan, jadi hawanya itu kayak gue gak ada gairahnya karena udah ngantuk banget. Jadi di tempat kosan lo dikerjain misalnya dikerjain sama dia, itu gak apa-apa. Gak apa-apa kalau awal-awal, kalau sekarang kan udah mulai ini, udah tahu kan. Nah kita rubah. Jadi kamu makin naikin lagi. Ya kayak misalnya lupa deh abis makan tadi, terus kentut, gak wuduan lagi aja. Iya sih, aku tipikal orang yang lebih suka ngejaga wudu sebenarnya. Soalnya di badan kamu itu bahasanya gini, intensnya orang itu kalau misalnya punya di badan penjagaan, mereka cuma punya energi 20% sampai 30%. Itu cuma jagainnya yang ya udah biar orang ngelihat udah cukup. Tapi kalau misalnya ilmu hitam atau kesurupan itu masih bisa. Nah tapi kalau kamu itu durasi tinggi, energinya udah 60 sampai 70%. Untuk? Jadi yang jagain kamu, jadi energinya cukup kuat. Karena apa? Kamu kasih makan dengan zikir, kamu kasih makan dengan jaga wudhu kamu gitu. Oke. Semoga masalah kakakmu, abangmu, ponakanmu cepat diselesaikan sama Allah. Dikasih petunjuk buat jalan keluarnya. Tapi nanti kalau misalnya memang butuh ada garam ruqyah, nanti biar Nanda yang ngurusin. Saya kasih buat kamu, buat Dinda, atau Dinda mau ngasih ke kakak kamu buat coba mandi dulu, atau ke mama kamu mulai untuk relaksasi boleh. Oke. Nah buat sahabat misis yang punya pengalaman kayak Dinda dan keluarganya, jangan putus asa kalau baru sebulan 2 bulan, jangan putus asa. Apalagi kayak udah gue udah 5 tahun, udah 8 tahun sakit, jangan putus asa. Karena
Allah itu pasti kasih jalan keluar yang mungkin kita pernah ada rasa di sini. Gimana sih Allah, gue udah minta sembuh, udah berobat ke sini, malah marah sama Allah. Ujiannya baru segini, ditambahin lagi jadinya sama Allah. Biar apa, ngemisnya sama Allah makin kuat lagi. Ngemis sama Tuhan kita makin kuat lagi. Karena Allah itu suka dengan hamba-hambanya yang menangis karena rindu akan karomah, akan berkahnya dari Allah. Nah, buat kalian semua yang mau jadi narasumber, sekali lagi hubungin Anda. Buat konsultasi hubungin Ririn dan admin. Terima kasih buat Dinda, terima kasih buat sahabat mistis. Ambil semuanya yang baik-baik karena kita manusia tempatnya hilaf, betul Dinda. Jadi ambil yang sisi baiknya, buang yang buruk. Terima kasih buat sahabat mistis, terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.